Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'a bi da'watihi ila yaumiddin. Yang berbahagia Datuk Profesor Pengurusi Syura dan Timbalannya, saudara-saudara Presiden Kabin dan PKPM, ahli-ahli Majelis Syura, saudara pimpinan jemaah 3 serangkai wadah ahli PKPM, para tetamu dan mukamirat, semoga segala sejahtera dalam limpah rahmat dan barakah. Bagi pihak rakan-rakan di dalam pimpinan wadah, kesempatan untuk melakukan kehadiran para mukamirat yang datang dari jauh dan dekat, yang datang khifafan wa thiqalan, dalam keadaan berat dan keadaan termasuk sahabat saya Ustaz Ishaq Hasan wadah Ombak, yang walaupun dalam keadaan uzur tetap datang karena tidak mau terlepas kesempatan. Saudara sekalian, kemarin 7 September 2013 telah kita langsungkan persidangan antarabangsa tentang kebangkitan Islam. Memang kitalah yang harus tampil mewacanakan isu kebangkitan Islam, karena kita adalah wadah pencipta sejarah kepeloporan dalam mewadahi dan membidani kebangkitan fenomenal tersebut, khususnya di Malaysia. Justru kita berasa dibebani amanah berat memelihara dan melestarikan gerakan kebangkitan ini demi cita-cita murni aktualisasi Islam rahmatan lil alamin. Sebagai aktivis yang sebagiannya telah lebih 40 tahun malang melintang di kancah gerakan Islam, tentunya kita bergembira ketika menyaksikan kemajuan resurgence Islam di berbagai rantau dunia yang sudah mulai beranjak dari marhalatul dakwah kepada marhalatul daulah. Dari tahap mendakwah meningkat ke tahap memerintah. Tetapi kita juga berasa cemas menyadari dahsyatnya cabaran dan kendala yang menghadang kebangkitan ini. Karena itu memang sudah saatnya kita bermuhasabah, melakukan otokritik, mengkritik diri sendiri, mengambil langkah-langkah pemberdayaan diri dan reinventing wadah gerakan kita. Islam tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyadarkan dan menginsafkan. Demikianlah hakikat gerakan Iqra yang mengawali kebangkitan Islam. Revolusi keintelektualan berintikan kesadaran tauhidik yang menghasilkan keberanian bersikap, menolak kebatilan dan kezaliman, dan berujung dengan kepatuhan mutlak kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dalam kaitan inilah perlunya kita melihat semula tarbiyah harokiyah kita sebagai proses merubah diri, at-taghyir an-nafsi, yang tidak terhenti sebatas otak tapi harus meliputi watak dan akhlak. Gerakan Islam akan kehilangan wibawa, kredibiliti dan keberkatan apabila kader aktivisnya gagal menepati ciri-ciri ilmuwan berakhlak mulia. Justru gerakan Islam tidak boleh dan sama sekali tidak boleh gagal mendidik para kadernya dengan mujahadah melawan sifat egois, angkuh, tamak dan tidak berdisiplin. At-taghyir an-nafsi, perubahan pedalaman diri, jiwa dan minda, otak dan watak adalah prasyarat kebangkitan dan perubahan yang tidak dapat dikompromikan. Untuk menjawab
cabaran zaman yang sentiasa berkembang dan berubah, gerakan Islam memerlukan tahap kompetensi keilmuan yang tinggi, di samping daya fikir yang memungkinnya melakukan ijtihad kolektif dan ijtihad al-jama'i menangani berbagai isu kontemporer. Dalam konteks hari ini, sebaiknya jangan berijtihad sendiri-sendiri, berijtihadlah secara kolektif. Al-ijtihad al-jama'i, keterikatan dengan sumber-sumber rujukan klasik tanpa keupayaan memahami perubahan realiti zaman dan lingkungan akan menjadikan gerakan Islam tidak relevan. Untuk melaksanakan misi perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, gerakan Islam perlu menguasai fiqh taghyir, fikih perubahan, agar matlamat dapat dicapai tanpa harus menciptakan masalah-masalah yang tak teratasi. Memang kita harus mengakar pada turos khazanah keilmuan silam, tapi ia harus dipadukan dengan ilmu-ilmu kontemporer, di samping pemikiran dan perancangan strategi. Dengan demikian gerakan Islam akan dapat melaksanakan misi islamisasinya dengan bijaksana, berhikmah dan penuh kearifan, serta berdasarkan urutan keutamaan fiqhul aulawiyah yang tepat. Politik perubahan dalam pengertian siasatut taghyir harus berdasarkan fiqhul waqi', atau kefahaman yang tepat dan mendalam tentang realiti yang ditangani. Misi perubahan, misi merubah realiti masa kini tidak akan terlaksana dengan hanya membolak-balik kitab-kitab fikih tradisional, Al-Mawardi, Abu Ya'la, Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Memang karya-karya klasik mengandungi prinsip dan nilai yang universal dan merentas zaman, tetapi penerapannya tidak terlepas dari konteks realiti era pengkaryaannya. Justru yang ditangani adalah realiti atau waqi' zaman dan lingkungan para fuqaha silam yang jelas berbeda daripada realiti masa kini. Jangan diamalkan. Baca Al-Mawardi, baca Ibnu Taimiyah, terus masuk kuliah raya. Untuk memahami realiti masa kini, kita memerlukan ilmu-ilmu kontemporer seperti falsafah, sejarah, kebudayaan, sosiologi, sains politik, ekonomi, dan lain-lain yang terlibat dalam berbagai disiplin sains sosial dan humaniora. Saya mohon saudara sekalian, terutama ustaz-ustaz, jangan remehkan ilmu-ilmu yang telah saya sebutkan sebagai ilmu-ilmu kontemporer, falsafah, sejarah, kebudayaan, sosiologi, sains politik, ekonomi, dan segala. Karena itulah ilmu-ilmu waqi', ilmu-ilmu tentang realiti masa kini. Tradisi keilmuan yang tidak berorientasi waqi', yang tak berorientasi waqi' masa kini, tidak mungkin dapat memberikan jawaban dan penyelesaian dengan tepat dan tuntas. Bagaimana mungkin menyikapi pemerintah dan politik masa kini berdasarkan fikih zaman sebelum mengenal demokrasi? Kebebasan bersuara, hak membangkang, berhimpun, dan berdemonstrasi adalah bahagian daripada proses demokrasi yang pada asasnya tidak bertentangan dengan Islam, asalkan didasarkan pada amar ma'ruf dan nahi munkar. Kebelakangan ini kita sering terganggu dengan suara-suara yang mengharamkan hak-hak demokratik tersebut. Demonstrasi haram, berhimpun haram, fatwa-fatwa yang didasarkan pada pendapat ulama silam yang dipetik secara selektif untuk disesuaikan dengan kecenderungan politik atau afiliasi kepartaian ulama atau mufti yang berkenaan. Warisan fikih Islam harus dipahami secara utuh dan menyeluruh. Jangan dipahami secara serpihan, pilih-pilih yang samaan wa ta'atan saja.
Warisan fikih politik Islam harus difahami secara utuh dan menyeluruh, tidak hanya dimensi samaan wa ta'atan, dengar dan patuh saja, tapi juga dimensi oppositional revolutionary-nya yang disebut sebagai al-janib al-thawri al-inqilabi fi fiqh al-islami. Al-janib al-thawri al-inqilabi fi fiqh al-islami, dimensi oppositional revolutionary fikih Islam itu juga harus dilihat, karena fikih Islam itu sangat kaya, bukan cuma ada samaan wa ta'atan, tapi juga mengandungi nasihat, kritik, sampailah Bapak Azlul Imam penurunan dan pemecatan ini. Fikih Islam sangat kaya, tidak cuma hanya mengandungi ampun Tuhanku, tidak dijunjung, terletak di atas batu Himalaya batik, digantung batik tinggi, direndam batik basah, dibakar batik hangus. Bukan cuma itu yang terkandung dalam fikih Islam. Fikih Islam juga mengandungi sembah batik, sembah gerhana. Bagi gerakan Islam, membangkang tidak berarti menanggang, dan mendebat tidak berarti menjebat. Kita bukan keturunan si Tanggang dan bukan juga waris sang Jebat. Segala yang kita lakukan, membangkang dan mendebat, adalah pelaksanaan tanggung jawab dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan salah satu teras ajaran Islam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah al-qutubul a'zam fid din, atau vaksin utama agama yang karenanya diutus para rasul dari zaman ke zaman. Menyatakan pendapat, menyokong atau membangkang adalah bahagian daripada amalan musyawarah, syura yang diwajibkan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat. Memang dalam istilah syura, musyawarah, terkandung makna saran dan teguran, sokongan dan bangkangan. Berasaskan hakikat itulah Dr. Muhammad Al-Qadhi dalam bukunya As-Siyasah Syar'iyyah mengatakan bahwa musyawarah dan pembangkangan adalah dua sisi mata uang yang sama. Inna syura wal mu'aradah wajhani li 'umlatin wahidah, two sides of the same coin. Demikianlah hak-hak demokratik seharusnya dipersepsikan dari perspektif fikih kontemporari. Tidak kurang memprihatinkan adalah kualiti kepimpinan gerakan Islam. Tidak semua orang berilmu layak memimpin gerakan Islam. Ilmu hanyalah salah satu ingredient kepimpinan dan bukan segala-galanya. Masih banyak kriteria lain yang harus dipenuhi, terutama hikmah atau wisdom, dalam pengertian kefahaman yang mendalam tentang sesuatu serta kemampuan berpikir dan bertindak dengan tepat sesuai dengan konteks. Ilmuwan yang layak menjadi guru belum tentu sesuai memimpin perjuangan. Dalam kaitan ini, Syekh Sa'id Hawa memberikan analisis menarik tentang Khidir dan Musa alaihissalam sebagaimana yang diungkapkan dalam surah Al-Kahfi. Khidir alaihissalam, mudah-mudahan semua orang tahu siapa Khidir alaihissalam. Kepada rakan-rakan saya yang pernah mengaji dengan saya beritahu, Khidir itu maknanya hijau, tahu? Khidir itu maknanya hijau. Jangan ubah jadi biru. Kisah Khidir dan Musa alaihissalam sebagaimana yang diungkapkan dalam surah Al-Kahfi. Khidir adalah ilmuwan yang dianugerahi kelebihan ilmu khusus langsung dari Tuhan, suatu yang tidak dikurniakan kepada Musa alaihissalam meskipun beliau seorang nabi. Karena itu Musa alaihissalam memohon berguru kepadanya. Musa memohon untuk berguru kepadanya. Memang selayaknya lah Khidir menjadi guru, karena kurnia daya renung keilmuannya
ilahi yang tembus hingga ke hakikat sesuatu di sebalik yang tampak pada lapisan lahiriah. Tetapi karamah anugerah Tuhan tersebut tidak menjadikan Khidir lebih utama daripada Musa alaihissalam dari segi peranan memimpin kebangkitan umat. Kita harus belajar dari peristiwa ini. Jangan semata-mata karena seseorang hafal maksurat lalu kita angkat jadi presiden. Masih banyak kriteria lain yang kita harus perhitungkan. Justru Musa alaihissalam memiliki segala ingredients kualiti kepimpinan, dan karena itu dialah yang diamanahkan Allah dengan tanggung jawab imam. Pengalaman di tengah kancah meyakinkan kita bahwa gerakan Islam tidak boleh mengabaikan tuntutan melakukan koreksi diri dan reformasi dalaman, termasuk pembinaan kualiti kepimpinan dalam rangka pemberdayaan dan pemerkasaan. Tanpa tahap kompetensi yang tinggi, gerakan Islam tidak akan mampu memenuhi harapan masyarakat yang ternyata begitu tinggi, malah seringkali melampaui batas reasonable expectation. Beban harapan yang seberat itu seharusnya mengisahkan kita tentang bahaya krisis harapan atau crisis of expectation yang mungkin berlaku apabila gerakan Islam berkuasa. Masalah lebih 50 tahun mau diselesaikan dalam waktu setahun. Sekali masyarakat kecewa, entah berapa lama kita harus menanggung akibatnya. Selagi kita tidak menyadari hakikat ini, maka kita akan terjebak kepada masalah menanggung akibat kekecewaan masyarakat. Sekali kerajaan Islam tumbang, entah berapa lama kita harus menunggu untuk bangkit kembali. Untuk menghindari krisis seperti itu, diperlukan pemimpin yang kompeten mengendalikan gerakan, bukan saja ketika aman, tapi juga ketika krisis. Menampilkan pemimpin di musim aman barangkali tidak susah, tapi yang susah apabila seorang pemimpin harus menghadapi keadaan krisis. Jadi seorang nakhoda harus mampu melayarkan bahtera di tengah gelora samudera dan siap melawan badai menangkal taufan. Kita juga tidak dapat menolak kenyataan bahwa gerakan Islam sentiasa dikelilingi berbagai kekuatan dan ideologi dan aliran pemikiran yang beragam. Kenyataan ini seharusnya menyadarkan kita betapa perlunya membina keupayaan menyikapi dan menangani plurality atau at-ta'addudiyah. Memang perkembangan hari ini sedang menuju ke arah dunia yang lebih plural. Kemajuan teknologi telah membawa dampak kepelbagaian berekspresi, sementara proses penghijrahan pula membawa kesan kepelbagaian atau plurality demografik sesuatu wilayah. Namun tampaknya masih ada gerakan Islam yang masih kaku menghadapi reality pluralisme. Mereka lebih selesa. Mereka lebih selesa dengan tradisi yang eksklusif, bergerak dan berkiprah hanya dalam lingkungan masyarakat Islam sendiri. Kekok bila berhadapan dengan golongan lain. Maunya bergerak sama sendiri dengan bahasa sendiri. Anak enta itu. Air yang liu tahu dia tak boleh masuk. Pemerhatian Graham Fuller mungkin benar apabila beliau berkata, this pluralist challenge is perhaps the single biggest issue confronting Islamism today. Sepatutnya juga orang putih semalam. Hari ini berapa pun nak cakap orang putih. Sudah semalam orang tak bagi keluar. Hari ini dah kenal.
Fenomena pluralistik pada hakikatnya bukan suatu yang asing dalam pandangan sarwa atau worldview dan pengalaman sejarah umat Islam. Alam dan segala makhluk lainnya diciptakan dalam berbagai rupa dan jenis. Demikianlah salah satu jelmaan keagungan daya cipta ketuhanan. Karena itu kepelbagaian, ikhtilaf disebut sebagai ayat, sebagai tanda keagungan yang Maha Pencipta. Kepelbagaian tidak hanya mencirikan kejadian alam, tapi juga manusia yang jelas berbeza-beza warna, bahasa, dan budayanya. Dengan demikian, sejak mula orang Islam seharusnya bersikap positif dan optimistik terhadap fenomena plural. Kepelbagaian dan perbezaan diciptakan bukan tanpa tujuan. Seperti disebut oleh Dr. Ahmaduddin Khalil, sifat saling berbeza dan saling tolak, at-taghayyur wat tadafu, yang memang menjadi tabiat sejati kemanusiaan, adalah faktor penggerak ke arah kehidupan yang lebih baik, tahrikul hayat nahwal ahsan, yaitu dengan memecahkan kebekuan hidup dalam kejumudan dan kebobrokan. Justru sifat tersebutlah yang membangkitkan kekuatan manusia mukmin melawan anasir-anasir jahat demi membangun umat beriman yang qawiyah. Memang perbezaan dan kepelbagaian boleh membawa silang sengketa pertumpahan darah, tapi itu juga bukan tanpa hikmah. Di tengah kancah pertarungan berdarah itulah terserlah ketulenan dan kepalsuan iman. Di medan at-tadafu itulah tersaringnya manusia yang mujahid dan yang munafik, yang tabah dan yang lemah, yang gagah dan yang goyah. Perbezaan dan kepelbagaian tidak hanya berujung dengan at-tadafu atau silang sengketa, tapi ada kesudahan lain yang lebih jauh dan lebih positif, yaitu at-ta'aruf atau hubungan kemanusiaan yang berasaskan semangat kesalingan, saling mengenal, saling bekerjasama, dan seterusnya. Saling memanfaatkan dengan terus mengekalkan segala kelainan kebangsaan, kebahasaan, dan kebudayaan masing-masing. Pengalaman sejarah umat Islam menyimpan catatan kedua-dua, kesatuan dan kepelbagaian. Al-wahdah wa tanawwu', kesatuan dan kepelbagaian sekaligus, dan sekali lagi inilah kesatuan ini namanya, kesatuan dan kepelbagaian sebagai dua sisi mata uang yang sama, yang selalu diperjuangkan oleh umat Islam. Memang kesatuan dan keseragaman, tapi yang banyak terjadi adalah kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Demikian hakikat Islam menurut Al-Qaradawi. Al-Qaradawi yang menerima pluraliti dalam segala bidang, pluraliti keagamaan, pluraliti kebudayaan, dan pluraliti politik. Perbezaan manusia dari segi anutan agama terjadi dengan kehendak Allah sendiri, dan Dia sendirilah juga yang akan memutuskan kesudahan ikhtilaf perbedaan mereka pada hari kiamat nanti. Di samping beragama, manusia juga berbudaya. Sebagaimana agama berbeda-beda, demikian juga budaya yang merupakan karya manusia, hasil penghayatan agamanya dan penyesuaian alam dengan alam di sekitarnya. Dan Islam selalu menerima perbedaan-perbedaan budaya tersebut seadanya. Malah yang disebut sebagai kebudayaan Islam itu sendiri pun sebenarnya tidak sama. Makanan misalnya sebagai satu variasi kebudayaan Islam. Semua makanan orang Islam sama halalnya, tapi berbeda-beda rasanya. Di Perak lain ada tempoyaknya, di Kelantan lain ada bodohnya. Kalau berbuka puasa, mereka selalu berbuka puasa dengan tuak yang mungkin diharapkan oleh orang. Macam mana buka puasa dengan tuak? Bukan tuak di negeri Perak itu hanya mereka yang terdapat di estate-estate. Ya,
Jadi pluraliti politik dalam pengertian at-ta'adudiyah as-siyasiyah juga bukan sesuatu yang asing dalam pengalaman sejarah umat Islam. Di samping wujudnya kesatuan Darul Islam dengan khalifah sebagai kuasa induknya, dari masa ke masa tumbuh pula kerajaan-kerajaan kecil di berbagai rantau dunia. Pluralisme politik dalam konteks sekarang banyak merujuk amalan demokrasi yang membuka ruang peran serta pelbagai patu politik. Penerimaan terhadap pluralisme politik berarti kesediaan menerima kehadiran parti-parti yang berbeda ideologi dan program. Ramai kalangan pemikir Islam kontemporeri yang mengambil pendirian positif sedemikian, termasuk Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad Salim Al-Awa, dan Fahmi Huwaidi. Bagi mereka, kita tidak berhak menghalang sesiapa, termasuk golongan sekularis, nasionalis, sosialis, atau siapa saja, daripada menganut dan memperjuangkan ideologi yang mereka yakini. Dalam persaingan merebut kekuasaan, peti undi suara rakyat adalah kuasa pemutusnya. Dalam kaitan ini, golongan Islamis harus menerima keputusan rakyat, meskipun andainya mereka memilih golongan lain seperti parti sekularis atau nasionalis. Kekalahan golongan Islamis harus diterima kalau memang benar mereka kalah, karena itu berarti mereka gagal meyakinkan rakyat untuk menerima program mereka. Dalam keadaan sedemikian, golongan Islamis harus bertanggung jawab atas kelemahan mereka sendiri dan harus memberi laluan kepada pihak yang mendapat kepercayaan rakyat. Memang tidak menjadi masalah bagi golongan Islamis menerima kekalahan jika memang itulah kehendak sebenar rakyat yang disuarakan menerusi pilihan raya yang adil dan bersih. Yang tidak dapat diterima sampai bila-bila adalah penipuan seperti yang selalu terjadi dalam pilihan raya di banyak negara. Implikasi pluralisme politik juga bukan hanya sebatas menerima kehadiran berbagai kekuatan politik lain, tapi juga menerima kemungkinan bekerja sama dengan pihak-pihak lain jika perlu. Pakatan politik atau at-tahaluf as-siyasi dengan parti-parti sekuler adalah suatu keharusan jika ia didasari motif kebaikan seperti menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kezaliman dan penyelewengan. Persoalan seperti ini termasuk dalam bidang cakupan as-siyasah asy-syar'iyyah yang asas pertimbangannya adalah maslahah dan mafsadah. Mana yang lebih banyak, kebaikan atau keburukannya, itulah yang menentukan hukumnya. Dalam konteks realiti masa kini, ketika cabaran melakukan perubahan terasa begitu besar, politik tahaluf mungkin menjadi suatu keperluan. Dengan demikian, seluruh kekuatan dapat digembleng demi mencapai objektif bersama. Di tengah realiti pluralistik, gerakan Islam tidak harus terlalu eksklusif. Untuk menepati semangat rahmatan lil alamin, gerakan Islam seharusnya lebih terbuka dalam pengertian memiliki kepedulian dan komitmen terhadap nilai-nilai universal dan kemanusiaan sejagat. Sesuai dengan itu, gerakan Islam harus turut memperjuangkan nasib kaum bukan Islam yang miskin, tertindas, dan dizalimi. Semangat pluralis yang terpancar dari idealisme rahmatan lil alamin seterusnya membuka kemungkinan bekerja sama dengan golongan bukan Islam dalam sebuah hati, terutama dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama. Anjakan dari marhalatul dakwah ke marhalah ad-daulah memang suatu yang memberangsangkan dan sekaligus mencemaskan. Pemerintah jelas tidak sama dengan mendakwah. Ia memerlukan ilmu dan kemahiran yang tersendiri. Pendakwah yang baik belum tentu mampu menjadi pemerintah yang baik. Saudara sekalian, dalam keadaan seperti ini kita tercari-cari model gerakan Islam yang baik, dan mungkin antara yang perlu kita pelajari ialah pengalaman dari Turki
parti AKP dan di bawah pimpinan Erdogan. Sebagai pejuang, kita memang harus sentiasa optimistik, tapi kali ini optimisme kita harus disertai sikap waspada, menyadari bahwa kebangkitan Islam ternyata tidak disenangi oleh banyak. Adanya konspirasi menggagalkan kebangkitan Islam bukan sekedar mitos, tapi suatu realiti. Sikap dan peranan kuasa-kuasa besar dunia, terutama Amerika Serikat, terhadap Islam dan gerakan Islam adalah antara yang menjadi keprihatinan kita semua. Sebenarnya bukan semua orang membenci Amerika, dan tidak semua yang ada di Amerika kita benci. Tapi yang seperti yang disebut oleh Esposito, Amerika sendiri yang tak dapat membezakan. Amerika sendiri yang gagal membezakan antara the hatred of extremists, kebencian golongan pelampau, dengan a broad anti-Americanism among those who admire our accomplishments, principles and values, but denounce what they see as U.S. arrogance, unilateralism, and hegemonic design. Terrorists want to kill us, but most Muslims want us to stop making the world an even more dangerous place. Sekarang adalah saatnya kita menagih janji Presiden Barack Obama yang dalam pidato pelantikannya berikrar, to the Muslim world we seek a new way forward based on mutual interest and mutual respect. Umat Islam di seluruh dunia belum lupa ikrar Obama untuk menampilkan Amerika sebagai pemimpin global yang bersikap, yang berprinsip dan komited kepada cita-cita pembinaan masa depan yang damai dan bermarwah. Setelah sekian lama menunggu, yang terasa hanya indah pada tahap retorik tapi belum berubah pada tahap praktik. Karena itu optimisme kita harus disertai tahap kewaspadaan yang setinggi-tingginya. Saudara sekalian, awal Mei lalu kita telah berperan serta dalam PRI 13 sebagai rakyat yang layak menggunakan hak demokratiknya memilih kerajaan. Yang terhasil dari pilihan raya yang kontroversial itu, ada yang menang dalam kekalahan dan ada yang kalah dalam kemenangan. Terlepas dari persoalan siapa yang sebenarnya menang dan siapa yang sebenarnya kalah pada kali ini, yang pasti sunnatullah tidak akan berubah, bahwa sejarah kalah dan menang tetap dipergilirkan di kalangan manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tidak ini kalilah, ya lain kalilah. Tidak ketemu meja. Demikianlah kenyataannya dalam sejarah. Sekuat-kuat Umayyah akhirnya digantikan oleh kerajaan Abbasiyah, dan sehebat-hebat kerajaan Abbasiyah tumbang juga sudahnya. Yang penting ketika ini ialah bagaimana kita memaknai hasil PRI 13. BN telah diisytiharkan sebagai pemenang, tetapi ia adalah kemenangan yang terbelit berbagai persoalan. Yang jelas, BN tidak dimenangkan oleh majority pengundi. Yang memenangkannya adalah sistem pilihan raya yang diamalkan. Pemilihan wakil rakyat tidak didasarkan kepada jumlah rakyat atau pengundi yang diwakili, tapi berdasarkan kawasan, parlemen dan dun yang ditentukan melalui persempadanan akal-akalan. Persempadanan yang direkayasa semata-mata untuk memenangkan parti tertentu adalah suatu kecurangan dan bertentangan dengan semangat syuro yang menghormati suara majority. Mungkin sudah saatnya kita memikirkan sistem perwakilan yang lebih memperhitungkan manusia, hak dan kedaulatan. Masih banyak kejadian dalam PRI 13 yang mencacatkan amalan berdemokrasi. Politik uang masih berkuasa.
dengan mengeksploitasi golongan rakyat miskin. Rakyat miskin dieksploitasi begitu rupa dengan politik uang. Demikian juga politik pembodohan yang mengeksploitasi golongan rakyat yang kurang berpendidikan. Dan yang banyak dihebohkan adalah isu dakwah kekal yang tidak kekal tapi kekal. Tapi kekal. Yang pasti ia akan kekal terconteng di wajah SPA sampai bila-bila. Dan kita rakyat yang telah menghitamkan jari masing-masing diminta melupakan saja isu dakwah kekal. Mereka sudah sedih dan sudah kesal. Jangan minta mereka minta maaf, jangan minta mereka letak jawatan. Mereka sudah sedih. Jadi begitulah demokrasi Malaysia ini. Kalau buat kesalahan dalam pelaksanaan pilihan raya, cukup dengan sedih saja. Sementara itu media utama masih juga meneruskan sikap berat sebelah dan gagal menyampaikan maklumat yang seimbang. TV telah dieksploitasi sedemikian rupa untuk memutihkan citra pihak tertentu dan menghitamkan pihak yang lain. TV di negara ini ternyata lebih merupakan media penghias citra daripada media penyebar fakta. Kesannya ternyata besar sekali, terutama dalam masyarakat yang masih rendah gaya fikirnya. Sebahagian masyarakat kita memang bukan masyarakat berpikir, tapi masyarakat menonton. Mereka keluar mengundi bukan setelah berpikir, mereka keluar mengundi setelah menonton. Ternyata maklumat adalah faktor penting dalam pilihan raya. Peranan media sosial dan media alternatif lainnya telah meledakkan tsunami bandar yang mengakibatkan kekalahan BN hampir di semua bandar ibu negeri. Penghuni bandar yang rata-rata mempunyai akses kepada media alternatif telah bersuara loud and clear, tegas dan jelas melakukan perubahan. Sikap mereka membawa arti tersendiri sebagai indikator skenario masa depan. Justru bandar adalah pusat perubahan. Gerakan-gerakan besar dalam sejarah selalu bermula dari bandar. Islam sendiri berkembang dari bandar Makkah dan Madinah. Selain tsunami bandar, undi populer juga memberikan isyarat keinginan kepada perubahan. Majoriti rakyat sudah bersuara, hanya yang menjadi kendala terlaksananya